Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak kenapa ada proyek perangkat lunak yang sukses besar dan mendominasi pasar sementara yang lain malah gagal total sebelum sempat diluncurkan? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar rahasia di balik layar pengembangan software, khususnya tentang kenapa tahap perencanaan yang ketat itu seringkali jadi pahlawan tanpa tanda jasa di balik setiap produk yang sukses. Mari kita mulai. Coba tebak, butuh nulis berapa baris kode sih buat memulai sebuah proyek software? Jawabannya, 0 besar. Serius, nggak ada sama sekali. Salah satu kesalahpahaman terbesar yang sering banget kita dengar adalah bahwa pengembangan perangkat lunak itu selalu dimulai saat seorang programmer duduk dan mulai ngetik kode. Padahal kenyataannya, jauh sebelum satu baris kode pun ditulis, ada sebuah pondasi analitis krusial yang mutlak banget harus dibangun duluan. Hari ini kita akan membedah 5 poin utama. Mulai dari siklus hidup pengembangan software, berbagai metodologi pengembangan sistem, tahap perencanaan dan kebutuhan, 3 pilar analisis kelayakan, dan kita tutup dengan sebuah studi kasus nyata soal kelayakan bisnis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, siklus hidup pengembangan software, membangun pondasi. Kalau kita perhatikan perputarannya, mulai dari planning, bergerak ke analisis, lanjut ke desain, sampai ke implementation, itu tuh bukanlah sebuah garis lurus yang ada ujungnya. Pengiriman atau instalasi sistem baru di tahap implementasi hanyalah satu fase dari siklus yang bakal terus berputar ini. Begitu ada permintaan atau request baru dari pengguna, siklusnya otomatis bakal mulai lagi dari awal. Jadi urutan kronologisnya seperti ini. Semuanya wajib diawali dengan sistem request. Terus kita harus pastiin kelayakannya lewat feasibility analysis. Kalau udah terbukti layak, baru deh muncul sistem specification. Yang menarik di sini, seorang bisnis analis itu harus sudah turun tangan ngebantu sistem analis buat mahamin proses bisnis jauh sebelum seorang tester menguji kode yang dibikin programmer. Tahapan ini benar-benar nggak bisa dilewati. Lanjut ke bagian 2, berbagai metodologi pengembangan sistem, filosofi di balik proses. Sekarang kita coba bandingin dua pendekatan yang beda banget ini. Di satu sisi ada structure design kayak metode waterfall yang udah ada dari tahun 60-an. Sifatnya itu sangat preskriptif, kaku banget, dan butuh dokumentasi super tebal dari awal. Di sisi lain ada pendekatan modern kayak agile development, contohnya Scrum. Ini sifatnya adaptif, kerjanya pakai iterasi yang sangat cepat, dan pastinya fleksibel banget sama perubahan. Nah, pilihan metode ini bakal nentuin banget gimana gaya kerja tim kalian nantinya. Masuk ke bagian 3, tahap perencanaan dan kebutuhan. Fokus pada pertanyaan, mengapa? Di sini kelihatan banget gimana kita menerjemahkan kebutuhan yang tadinya abstrak menjadi nilai yang bisa diukur dengan jelas. Semuanya berawal dari business need. Kenapa sih proyek ini diinisiasi? Misalnya, buat meningkatkan efisiensi kerja. Dari situ harus melahirkan business value alias keuntungan nyata buat perusahaan yang bisa dihitung, kayak pengurangan biaya operasional sebesar 10%. Terus, buat nyampe target itu, kita butuh business requirements, yaitu fitur spesifik dari sistemnya. Seperti fitur pengiriman notifikasi otomatis. Kelihatan kan gimana sebuah ide mentah bisa berubah jadi spesifikasi konkret? Bagian 4. 3 pilar analisis kelayakan. Mengukur viabilitas. Cuma tahu nilai bisnisnya aja belum cukup ya. Kita harus ngukur kelayakannya pakai 3 pilar utama. Pertama, technical feasibility. Tim kita sanggup dan familiar nggak sama teknologi yang dipakai? Kedua, economic feasibility. Investasi ini bakal nguntungin nggak kalau dilihat dari ROI sama titik impasnya? Dan yang ketiga, organizational feasibility. Proyek ini sejalan nggak dengan visi dan bisnis inti perusahaan? Intinya sebuah proyek itu wajib banget lulus uji ketiga pilar ini sebelum dikasih izin buat jalan terus. Terakhir, bagian 5, studi kasus kelayakan bisnis, toko musik online. Biar teorinya nggak cuma ngawang-ngawang, kita langsung bedah contoh nyatanya. Kebutuhan bisnis perusahaan ini lumayan ambisius tapi realistis. VP marketingnya, Margaret Mooney, bareng rekannya Alec Adams, pengen banget nyasar pangsa pasar baru lewat internet. Di saat yang sama, mereka juga perlu bikin proses penanganan komplain pelanggan jadi lebih efisien. Nah, dari sinilah fondasi toko musik online ini mulai dibicarakan secara serius. Mari kita bedah kelayakan teknisnya. Risikonya lumayan tinggi nih di awal, soalnya divisi marketing benar-benar nol pengalaman di dunia jualan online. Terus ada risiko sedang, karena tim IT ternyata nggak terlalu menguasai infrastruktur ISP. Tapi ini semua berhasil diimbangi sama risiko rendah dari sisi ukuran proyek yang nyatanya cuma butuh 5 developer selama 6 bulan dan sistem standar mereka sekarang itu ternyata kompatibel banget sama teknologi baru tersebut.
Terus kita geser ke kelayakan ekonomi. Dan ini bisa dibilang puncak dari data kita. Angka ini benar-benar berbicara dengan sendirinya. 31%. Ini adalah estimasi return on investment di tahun ketiga. Angka segede ini pastinya ngasih optimisme luar biasa. Ngebuktiin kalau dari sisi finansial, proyek ini sangat amat sepadan buat diperjuangkan. Dan angka yang satu ini juga nggak kalah impresif. Ini menyoroti break-even point atau titik impasnya. Bayangin, dalam waktu cuma 2,25 tahun, sekitar 2 tahun 3 bulan aja, sistem ini diproyeksikan udah bisa nutupin semua biaya pembuatannya. Begitu waktu yang relatif singkat itu terlewati, sistem ini bakal jalan secara mandiri dan mulai nyetak untung bersih buat perusahaan. Kalau kita perhatikan pergerakan finansialnya secara utuh, kelihatan kontras yang mencolok banget. Memang di awal ada beban berat berupa total biaya pengembangan sebesar 450 juta rupiah. Tapi coba lihat baris kali present value of benefits. Angkanya melesat cepat nembus lebih dari 2 miliar rupiah di tahun ketiga. Hasil akhirnya, kumulatif net present value nyatetin keuntungan fantastis, lebih dari 503 juta rupiah. Sebuah argumen ekonomi yang benar-benar nggak bisa dibantah. Dan buat ngunci kelayakannya, mari kita evaluasi pilar terakhir, kelayakan organisasi. Kesimpulannya, risikonya rendah. Kenapa bisa begitu? Karena inisiatif toko musik online ini berresonansi dan nyambung banget sama Key Performance Indicator atau KPI utama dari Departemen Marketing, yaitu murni buat ningkatin kuantitas dan volume penjualan. Dengan lampu hijau di semua aspek, teknis yang terukur, ekonomi yang super untung, dan keselarasan organisasi yang kuat, proyek ini jelas layak banget buat dieksekusi. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan hari ini, saya pengen ngasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh, tengok proyek-proyek di tempat kalian kerja sekarang. Apakah sistem selanjutnya bakal dibangun cuma modal impulsif ngetik kode aja, atau udah didukung sama rencana bisnis yang teruji dan solid? Apa yang kita pelajari hari ini jadi bukti kuat kalau bagus nggaknya sebuah sistem pada akhirnya sangat bergantung pada seberapa kuat fondasi perencanaan di baliknya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan seru kita kali ini. Tetap kritis, pastikan selalu ada rencana yang cerdas di setiap langkah, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita berikutnya.